Fajar menyingsing menandakan waktu subuh memanggil untuk mengawali hari ini. Hari yang membahagiakan bagi Zakaria atau biasa dipanggil Jaka. Membangkitkan diri menjauhi kasur dan menghamba pada sang kuasa setelah imam bertakbir menandakan mulainya penghambaan. Dan jadilah itu sebagai ikhtiar pertamanya dari niat tulusnya. Apa itu niat? Niat itu seperti tujuan. Tujuan pada diri seseorang dengan hatinya terhadap sesuatu yang dia hendaki untuk dikerjakan. Seperti kalau orang ingin berpuasa, maka bacalah niat untuk berpuasa. Jika ingin sholat, maka bacalah niat sholat. Apakah hanya pada hal keagamaan saja? Tentu tidak. Berniatlah di saat kapanpun kalian melakukan hal-hal baik, nak. Untuk siapa niat itu? Untuk siapa niat itu kita ucapkan, tiada lain selain Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena janganlah kalian pisahkan Allah dari segala tindakan sehari-hari kalian. Apakah kalian tahu bahwa hanya dengan membeli sendal itu bisa menjadi pahala? Bagaimana mungkin? Kata Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat. Artinya bahwa segala tindakan tergantung pada niat. Maka belilah sendal dengan tujuan sendal itu berperan untuk melindungi tapak kakimu seperti saat kalian hendak ke masjid. Ya Allah, saya niat belajar agama agar bermanfaat karena Allah Ta'ala. Sangat mulia niatmu, Rizky. Tapi tahukah kamu bahwa Allah dapat mengetahui benakmu tanpa harus kamu ucapkan? Karena sesungguhnya Allah itu lebih dekat daripada urat nadi kita. Saya kira niat itu harus diucapkan, Pak. Seperti niat puasa saat saya masih kecil. Sebetulnya tidak harus. Karena Allah lebih dekat daripada urat nadi kita. Bahkan Allah dapat mengetahui kejujuran dalam setiap tindakanmu yang kemungkinan banyak orang lain tidak mempercayainya. Ketika semisalkan engkau tidak sengaja menyakiti perasaan orang lain, karena sesungguhnya Allah adalah sebaik-baiknya hakim. Kesehariannya Jaka tidaklah melupakan niatnya menuntut ilmu demi mendapatkan keridhaan sang sutradara alam semesta. Namun bukan Allah namanya jika tidak memberikan ujian kepada hamba-hambanya yang terpilih. Sehingga ketika hamba itu berhasil melewati ujiannya, Allah angkat derajatnya. Guru, tidakkah seharusnya dia mendapatkan nilai tinggi untuk kesehariannya yang penuh dengan belajar dan beribadah? Iya guru, lagi pula bukannya seharusnya dia kecewa dengan hasil yang dia dapat. Perlu ada beberapa hal yang semestinya kalian ketahui. Bahwasannya setiap persoalan atau ujian yang datang dan saat kalian berhasil melewatinya akan menjadikan diri kalian semakin luhur. Artinya semakin dinaikkan derajatnya oleh Allah. Karena itulah kalian tidak lagi menemukan soal matematika di kelas kalian yang menanyakan bagaimana menemukan 2 dari soal 1 tambah 1. Akan tetapi bagaimana menemukan 2 dari sin 90 tambah cos 0. Itu hanya sebagai contoh. Bagi kita sekarang mendapatkan 2 dari 1 tambah 1 adalah hal yang mudah. Tetapi masih ada banyak hal yang belum kita ketahui cara-cara untuk mendapatkan nilai tersebut. Itu artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menaikkan derajat kita, menaikkan kelas, kualitas diri kita seiring berjalannya hari dan waktu kita hidup di dunia. Apakah itu yang dinamakan ikhlas, Guru? Ya, benar, nak. Rasul kita telah mengajarkan ikhlas dalam segala hal. Bahkan Rasul kita telah menerima cobaan yang berat sejak dilahirkannya. Dengan Allah panggil kedua orang tuanya, bahkan sebelum Rasul akil balik. Apakah kita harus ikhlas dalam segala hal? Bagaimana jika sudah jatuh tertimpa tangga? Puluhan tahun lalu, Kiai Haji Hashim Asy'ari berkata, jika suatu amal tidak dilandasi dengan keikhlasan, maka tidak akan bertambah kecuali kegelapan dalam hatinya. Maka
Ikhlas itu penting, meski engkau terjerumus jurang sekalipun. Lagi pula, bukannya itu menjadikan diri kita lebih waspada di hari esok. Bagaimana dengan fisik seseorang yang kurang beruntung, wahai guru? Rasul kita bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat atau menilai bentuk tubuhmu, dan tidak pula menilai kebagusan wajahmu, tetapi Allah melihat dan menilai hatimu. Apa yang kau tanam itu yang kau tuai. Tidak ada kata lain yang lebih indah dari itu. Ketika Jaka mengingat, tidak ada yang sia-sia dari 1000 kali gagal. Jikalau sang sutradara alam bisa membolak-balikan hati orang yang ingin membunuh Nabi, apalagi ini Jaka yang sedari awal sudah menata niat bahwa menuntut ilmu ia lakukan untuk mencari perhatian Sang Maha Tinggi. Itukah buah dari ikhlas, wahai guru? Iya, betul. Itu adalah buah dari ikhlas dan syukurnya setiap kali dia mengalami kegagalan dalam ujian. Dari sekian banyak kegagalan, apalah arti satu kesuksesan, wahai guru? Saya rasa dia pantas mendapatkan lebih, guru. Tapi, mengapa Allah hanya memberinya satu kesuksesan dari banyak kegagalan? Perlu kalian ketahui bahwa sifat asli manusia itu selalu ingin segalanya. Namun Allah menurunkan satu kunci untuk mengunci semua keinginan manusia. Apakah itu? Syukur. Adakah seseorang bersyukur namun tidak ikhlas, wahai guru? Allah Maha mengetahui hati ciptaannya, nak. Bersyukur tanpa ikhlas, itu artinya engkau telah memunafikkan hatimu. Keduanya, syukur dan ikhlas itu tidak bisa dipisahkan. Seperti alhamdulillah. Namun, adakah cara lain, wahai guru? Ada 3 cara bersyukur. Yang pertama, dengan menata hati, bahwa segala nikmat yang diperoleh merupakan karunia Allah. Yang kedua, dengan mengucapkan alhamdulillah. Yang ketiga, dengan perbuatan. Caranya adalah dengan menggunakan nikmat yang Allah berikan di jalan yang Allah ridhoi. Bagaimana jika kita telah bersyukur, kita tidak kunjung menemukan kenikmatan tujuan kita, wahai guru? Allah berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambahkan nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Jadi kita semua perlu tahu bahwa di suatu saat syukurmu sekarang akan Allah jadikan kunci untuk membuka nikmat berikutnya. Sesungguhnya Islam tidak mengajarkan cara mendapatkan ridho Allah dengan cara sholat dan puasa semata. Tahukah kamu bahwa perjalanan pendidikan yang sekarang kita emban dapat mengantarkan kita menjadi muslim yang sejati? Tahukah kamu apa yang dinamakan zaman kegelapan pada 7 abad yang lalu? Tahukah kamu siapa yang menamakan zaman kegelapan itu? Zaman kegelapan ini dinamai oleh musuh-musuh Islam, yang mana sebenarnya zaman ini ilmuwan muslim sedang berjaya dan buruknya reputasi ilmuwan kaum musuh Islam sedang marak-maraknya. Salah satunya adalah penemuan brilian Ibnu Al-Haytham mengenai lensa optik yang sekarang kita pakai di kamera modern, dan penemuan kail jahit yang masih dipakai hingga zaman kini. Peran gemilang Dr. brilian Ibnu Sina, manusia yang terbang pertama kali hingga penemuannya disempurnakan menjadi pesawat terbang. Tak terlewatkan penemuan aljabar dan angka 0 oleh Khwarizmi. Dan mereka semua menjadi ilmuwan karena alasan dengan mempelajari ciptaannya. Mereka merasa dekat dengannya. Itulah muslim superior. Itulah muslim dambaan dan muslim yang Rasul kita rindukan. Itulah ulil albab. Hingga di detik ini, maka kita dapat menyimpulkan, tuntutlah ilmu sampai liang lahat dan jangan lupa luruskan niat. Teruslah bersyukur. Jangan pernah menjadi kufur. Terima segala cobaan dengan ikhlas, karena sesungguhnya itu membukakanmu pintu emas. Sebelum cerita ini diakhiri, kami bersyukur
karena Allah telah menakdirkan kami untuk menjadi menti para mentor. Kami merasa ilmu yang telah diberikan sangatlah bermanfaat, dan semoga Allah jadikan para pengajar semakin semangat dengan menata niat mendirikan maklumat demi mendapat berkat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa ilmu, diriku dahaga. Tanpa adab, diriku tercela. Kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Semoga Allah kumpulkan kita di surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.